Kedua, makeover. Aisyah diajak ke butik yang lain untuk fitting baju pengantin. Gadis berjilbab panjang itu hanya menurut saat Naina mengajaknya masuk ke ruang ganti dan memintanya mencoba baju pengantin berbentuk gaun panjang untuk muslimah. "Mari Nona, biar saya bantu," ucap Naina yang melihat Aisyah kesulitan memakai gaunnya. "Baiklah Naina, silahkan." Aisyah membalik tubuhnya yang masih tampak terbuka di bagian belakang karena dia tidak bisa menaikkan resleting gaunnya sendiri. Naina segera membantu menaikkan resleting gaun Nona Aisyah. Kulitnya putih sekali," gumam Naina terpanah lalu tersenyum. Kulit Nona Aisyah memang sangat putih dan mulus bahkan tanpa ada goresan sedikit pun. Kulit seputih salju milik wanita keturunan Tionghoa memanglah sungguh mengagumkan. "Naina, apa sudah selesai?" tanya Aisyah yang merasa Naina lama sekali memandangi punggungnya yang terbuka sehingga Aisyah merasa malu dan risih. "Sebentar lagi Nona, ini agak menyangkut jadi harus pelan-pelan." Naina mencari alasan. "Baiklah Nona, sudah selesai," ujar Naina sembari tersenyum melihat Aisyah yang sangat cantik memakai gaun pengantin rancangan Madame J di butik pakaian pengantin. "Anda cantik sekali Nona," gumam Naina yang sungguh tak percaya yang sekarang berdiri di hadapannya adalah gadis sederhana penjual mie ayam. "Terima kasih Naina. Namun apalah arti kecantikanku Naina? Hidupku sungguh malang," ujar Aisyah sembari memandangi dirinya yang bagaikan putri di depan cermin. "Nona, harusnya kau senang akan menikah dengan tuan kami. Banyak yang mengantri cinta tuan kami itu, namun tak ada satupun wanita yang bersedia dia nikahi. Hanya Nona saja," ucap Naina lalu menyingkap rambut panjang milik Aisyah yang menjuntai. "Nona, sepertinya Anda harus ke salon merapikan rambut dan kuku Anda," ujar Naina yang melihat rambut Aisyah nampak sedikit kering karena tentu saja gadis itu hanya berkeramas dengan sampo yang dijual di warung. "Tapi kan aku menggunakan hijab, jadi kenapa harus ke salon?" Aisyah mengernyitkan dahinya dan kemudian membuka gaun yang melekat di tubuhnya. "Memangnya Nona akan memakai jilbab jika berduaan dengan tuan kami di dalam kamar?" Naina tertawa kecil menggoda Aisyah. "Klek!" Aisyah meneguk salivanya. Sungguh dia tidak memikirkan hal itu. Jika sudah menikah dia akan membuka jilbab panjangnya itu di depan suaminya. "Nona, ayo!" Naina memanggil Aisyah yang masih bengong. Aisyah berjalan menunduk. Rasanya dia ingin kabur jika sudah seperti ini. Haruskah aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal? Batin Aisyah sedih. Bukankah menikah itu hanya satu kali seumur hidup dan beberapa hari lagi dia akan menikah dengan orang yang sama sekali tidak dia cintai, bahkan tidak dia kenal? Ya Allah, kuatkan hamba. Aisyah bermonolog di dalam hatinya sembari memperhatikan Naina yang sedang mengobrol dengan pegawai butik dan memberikan baju pengantin yang tadi sangat cocok dipakai oleh Nona Aisyah. "Mari Nona, kita on the way ke salon muslimah," ajak Naina yang baru saja membaca pesan di gawainya. Baru saja Naina mendapatkan pesan dari asisten rumah tangga yang paling senior dan dirinya diminta untuk membawa Nona Aisyah ke salon untuk mendapatkan fasilitas pijat dan lulur serta untuk mempercantik diri dari atas rambut sampai ujung kaki. Aisyah mengekor di belakang Naina meskipun Naina sudah berkali-kali mengingatkannya agar Nona Aisyah berjalan di depan bukan di belakang. Mobil pun melaju menuju salon muslimah. Nampaknya sang supir juga sangat hafal dengan schedule hari ini dan terlihat standby mengantar Naina dan juga Nona Aisyah. "Tony, ke salon keluarga Tamas," ujar Naina. Naina melirik Aisyah yang duduk manis namun gadis itu terlihat berpikir sepanjang jalan. "Apa aku kabur saja sebelum pernikahan ini terjadi?" Batin Aisyah galau. "Tapi bagaimana caranya? Baba tidak akan setuju jika aku mengajaknya kabur," seru Aisyah gusar. "Nona, maaf Anda sedang memikirkan apa? Sejak tadi saya berkata, namun Anda sepertinya tidak mendengarkan ucapan saya." Naina mengerutkan alisnya dan keningnya. Dia yang dipinang oleh miliarder malah tak henti untuk berpikir padahal gadis manapun mau mendapatkan tempat seperti Aisyah. "Aku hanya berpikir, apakah aku pantas menikah dengan orang kaya?" ucap Aisyah takut. "Nona, Anda itu beruntung. Semua gadis menginginkan posisi Anda," ujar Naina sambil tersenyum. Aisyah mengernyitkan keningnya. "Benarkah?" Aisyah gak menatap Naina tak percaya. Justru gadis itu bergidik membayangkan jika dia harus menikah dengan siapa, dan bagaimana rupa lelaki itu yang umurnya sudah kepala 3 namun tidak juga menikah. Aisyah menghela nafas panjang sambil bersandar di jok kursi. Mereka masih berada di seputar pertokoan.
dan mobil pun berhenti di sebuah salon muslimah yang sangat besar dan terlihat megah. "Mari Nona, kita sudah sampai di salon." Naina membukakan pintu untuk Nona Aisyah. Aisyah turun dengan malas. Saat masuk ke dalam salon, semua mata tertuju pada gadis sederhana itu. Aisyah merasa tidak percaya diri ditatapi sedemikian rupa oleh para wanita yang ada di dalam karena penampilannya yang terlihat kampungan. "Ayo Nona, duduk di sini," pinta Naina ramah dan penuh hormat. "Michi, tolong kau buat Nona ini secantik mungkin karena dia adalah calon istri Tuan Willy," ujar Naina pada gadis yang disebut Michi itu. "Oh baik Naina," ucap gadis bernama Michi dan segera melayani Nona Aisyah dengan baik. "Mari Nona, kita ke ruang atas untuk pijat dan lulur," ajak Michi dan mempersilahkan Aisyah untuk naik. Sementara wanita-wanita yang ada di ruangan itu saling berpandangan karena apa mereka tidak salah dengar jika gadis berjilbab tadi adalah calon istri Tuan Willy, pemilik pertokoan dan sekaligus mall serta salon yang sedang mereka diami ini. "Dia calon istri Tuan Willy si Crazy Rick," ujar wanita yang berambut panjang sambil mengernyitkan keningnya tak percaya. "Sepertinya begitu," jawab teman gadis itu yang terlihat sedang treatment meluruskan rambut. "Oh my god," seru wanita tadi. Naina melirik wanita yang baru saja berkata-kata. "Ada apa Nona? Apa kau punya masalah jika Tuan Willy kami akan menikahi gadis tadi?" tanya Naina tak suka. Karena wanita berambut panjang itu seperti merendahkan dan menatap Aisyah dengan sebelah matanya. "Oh tidak, apa urusanku?" jawab ketus wanita itu. "Bagus. Jika kau tidak punya masalah, tolong jaga sopan santunmu," ucap Naina memperingatkan. "Naina, jerit Aisyah. "Naina, Nona Aisyah memanggil Anda," teriak Michi dari tangga. "Ada apa?" Naina segera naik karena mendengar jeritan Aisyah. "Ada apa Nona?" tanya Naina panik saat dia sudah sampai di ruang perawatan Nona Aisyah. "Tolong mereka memintaku membuka semua pakaian dalamku," pekik Aisyah sambil menutupi bagian inti bawah miliknya. "Nona, mereka akan melakukan treatment di bagian bawah Anda," ujar Naina yang nampak membujuk Aisyah untuk menurut. "Tapi apakah ini perlu?" Aisyah menajamkan matanya menatap Naina dan Michi bergantian. "Iya Nona, Anda akan melewati malam pertama dengan Tuan Willy," ucap Naina sambil tertawa kecil. Melihat Nona Aisyah yang begitu menggemaskan. Tuan Willy lagi," protes Aisyah sambil mencibikkan bibirnya dan terpaksa dia harus menurut. "Malangnya nasibku. Mau diapakan lagi diriku setelah ini? Mengapa begitu banyak persyaratan menikah dengan tuan itu?" Aisyah menggerutu dan kemudian mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. "Dasar berdebah. Dia pasti buaya darat. Dia pasti gendut dan jelek." Oh tidak. Aisyah bergidik sendiri membayangkan malam pertamanya dengan Tuan Willy. Michi dan Naina tersenyum dan tertawa melihat Nona Aisyah yang terus saja menghardiki nama tuan mereka. Namun mereka berdua sama sekali tidak menjawab gerutuan Aisyah dan malah membiarkannya terus menghardiki tuan mereka. Bersambung.